tidak hadir. Ada yang sakit? Ada. Hadir semuanya ya. Sebelum kita mulai, Bapak akan menyampaikan hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Ini merupakan bagian dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini yang merupakan pengantar dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tentunya setiap pembelajaran memiliki tujuannya. Tujuan dari pembelajaran berpikir komputasional dan literasi digital adalah peserta didik diharapkan yang pertama itu mengidentifikasi masalah, kemudian mendekomposisinya dan menemukan pola. Selanjutnya mampu merancang algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah. Tiga, membuat program coding dasar menggunakan Scratch. Scratch ini merupakan sebuah aplikasi programming yang berbentuk blok, ya, bukan bahasa pemrograman. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita memecahkan masalah besar dan rumit? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pesanmu bisa sampai ke temanmu dalam hitungan detik? Contohnya adalah chat. Bagaimana caranya chat itu bisa tidak kalian mengirim kemudian langsung sampai ke teman kamu atau misalnya teman yang dikirimi pesan tersebut. Selanjutnya, menurut kalian, apakah ada masalah yang terlihat berbeda namun bisa diselesaikan dengan cara yang sama? Ini merupakan pertanyaan yang nantinya akan terjawab oleh materi yang akan kita bahas. Kita masuk ke pembahasan dari materi ini. Apa itu berpikir komputasional? Ini berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, kemudian memahaminya dan mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Berpikir komputasional memungkinkan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks. Nah, disinilah berpikir komputasional itu bisa digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, walaupun masalahnya itu lumayan kompleks ya, atau bahkan sangat kompleks. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4 landasan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang pertama adalah dekomposisi. Ini kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Kemudian ada abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Keempat landasan ini harus bisa atau misalkan harus berjalan bersama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara berpikir komputasional. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami, kemudian dicari solusinya. Jadi
masalah yang begitu besar itu bisa diselesaikan kalau kita menggunakan dekomposisi. Yang besar itu kemudian kita bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya gini, contoh sederhananya, kalau misalkan kita makan bakso aja, makan bakso yang kita tahulah bakso itu begitu besar, itu kan tidak bisa langsung kita makan sekaligus, tapi kita harus memotongnya menjadi lebih kecil supaya kita bisa memakannya. Permasalahannya adalah bagaimana cara memakan bakso itu yang jadi masalahnya. Nah, solusinya adalah dengan memotong atau misalkan merubah bakso yang besar itu menjadi yang lebih kecil supaya bisa dimakan. Selesai masalahnya. Kemudian yang kedua, apa sih pengenalan pola? Pengenalan pola ini adalah teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan. Permasalahan yang ada, masalah yang memiliki karakteristik sama memberikan peluang untuk menggunakan solusi yang sama. Kesamaan pola juga membuat kita atau komputer dapat menemukan dan memberikan solusi dengan lebih mudah. Jadi kita harus tahu dulu di polanya. Biasanya ini contohnya itu dalam hitungan angka, kemudian mengetahui karakter, kebiasaan. Kalau misalkan dari angka misalnya, contohnya seperti ini. Ini tentang pola. Kalau misalkan kita bisa tahu tentang polanya, tentu kita akan mudah untuk menyelesaikan permasalahan. Misalkan ini 1, 2, 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 itu berapa? 6. Berarti polanya adalah berurutan. Polanya itu berurutan. Sudah pasti kalau misalkan polanya berurutan, kita sudah tahu nih polanya apa, berurutan. Sudah pasti setelah 5 itu pasti 6. Tapi bagaimana kalau misalkan seperti ini? 1, 2, kemudian 4, 8, 16. Kemudian berapa setelah 16? Setelah 16 berarti 32. Kenapa harus 32? Polanya apa nih? Kalian bisa menjawab 32. Berarti polanya adalah dikali 2. 1 dikali 2, 2. Kemudian 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, dan seterusnya. Cara membuat secangkir teh kepada orang yang belum pernah membuat. Langkah-langkah apa saja yang akan kamu berikan ke orang yang belum pernah membuat? Gimana? Sebelumnya Bapak akan buat kelompok ya, kelompok. Nanti kalian buat rencana secara kelompok saja supaya mudah. Nanti kalian bisa berdiskusi. Bapak langsung tunjuk saja ya. Kelompok pertama itu yang sebelah sini ya. Di kelompok pertama, kelompok 1. Kemudian di kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi satu kelompoknya itu ada 4 orang. Nanti kalian satu kelompok itu membuat sebuah perencanaan. Perencanaan itu cara membuat. Selain membuat perencanaan, perencanaan itu juga
bisa memecahkan sebuah permasalahan. Setelah selesai, coba ada yang bisa menjelaskan permasalahannya. Sekarang saatnya presentasi. Kelompok 1 boleh di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Buat kue lumpur kacang. Bahan-bahannya ada 250 gram tepung terigu lalu habiskan, 200 gram tepung terigu, 150 gram gula pasir, 2 lembar telur, 400 ml santan, 100 gram margarin cair, dan setengah sendok teh panas. Kismis secukupnya. Cara membuatnya: campurkan telur dan gula, lalu kocok sebentar. Masukkan kentang yang dihaluskan, santan, margarin cair, dan vanili. Tambahkan tepung sedikit sambil diaduk rata. Panaskan cetakan gula lumpur dan oles tipis margarin. Tuangkan adonan, aduk dan panggang hingga setengah matang. Tambahkan kismis di atasnya, lalu lanjutkan memakan setengah matang. Tips dari kami dalam cara membuat kue rumahan seperti kue lumpur kentang, pastikan ketan dikukus dan dihaluskan saat masih hangat agar adonan lebih halus dan menyatu sempurna. Gunakan santan kental dan margarin cair agar hasilnya lembut dan gurih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, nasi goreng biar kenyang. Silakan kelompok 3. Boleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami buat nasi goreng. Nasi goreng spesial. Bahan: 1 buah kepala ayam atas bawah rebus, suir ayamnya, 2 buah telur kocok lembar, 150 gram udang tanpa kulit, 5 buah bawang sapi potong-potong, 5 buah bawang ikan potong-potong, 500 gram nasi putih, 2 sendok kecap manis bawang, 1 sendok garam, 1 sendok minyak, 6 gula pasir, 1 buah daun bawang merah tipis, 2 sendok bawang goreng untuk taburan, 3 sendok minyak goreng untuk menumis bumbu,
berhubungan dengan berpikir komputasional. Kita akan membuat belajar bagaimana membuat sebuah program. Kalian bisa mengaksesnya melalui browser, bisa dengan Google Chrome atau browser yang lainnya. Kalian boleh ketikkan alamatnya ini https://scratch.mit.edu. Kode ya, mulai dari gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel. Nah, variabel kita bisa bikin variabelnya dan baru saja kita coba. Ya, ini blok-bloknya. Kemudian ini adalah sprite, namanya adalah sprite. Sprite itu ada karakternya. Kalian boleh bisa mengganti ini, di sini ada banyak karakter. Sini ya. Banyak berapa? Kita coba pakai yang dulu. Kita coba gunakan misalkan mau bergerak bagaimana? Setiap kita mau membuat perintah, kita harus ada flagnya karena untuk memulai. Nah, seperti ini, kita tarik ini. Ketika ini di kejadian ya, di sini ada kejadian. Kita tarik ketika flag di play. Kita tarik. Kalau dengan 100, kita ketik 50. Yang ininya 100. Terus ini untuk latar, kalian boleh ganti latarnya misalkan. Belum baseball. Kita coba kan ada di kamar. Tidak pilih warna. Ini akan selamanya bersuara. Ini selamanya. Mau berhenti, stop. Jadi kalau misalkan kalian ingin si animasinya itu bergerak selamanya, tentunya harus ada limit ambilnya. Ada yang mau memberikan pendapatnya bagaimana tentang berpikir komputasional dan literasi digital? Silakan pendapatnya. Oke, silakan. Peristiwa tentang berpikir komputasional. Sejak saya mulai belajar tentang berpikir komputasional, cara saya memandang dan menyelesaikan masalah menjadi lebih terstruktur. Awalnya saya pikir ini adalah hanya tentang coding atau komputer, tapi ternyata lebih dari itu. Ini adalah tentang cara berpikir yang bisa diterapkan di mana saja. Sebagai lanjutan nanti untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan memberikan sedikit tugas. Coba nanti kalian kembangkan lagi project Scratch yang lebih kompleks. Kalau tadi kan hanya sederhana saja, dasarnya saja. Nanti kalian coba dikembangkan lagi. Bisa coba-coba lah. Kalau misalkan pakai blok ini gimana? Kalau pakai blok ini gimana? Mungkin itu ya pertemuan kali ini tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.